Ibu, selamat siang kita semua. Saya diberikan kesempatan oleh teman-teman dari pegiat dan pemantau sebagai pemantau pemilu di Kota Sorong. Jadi ada dua lembaga yang saya pegang, yaitu Perhimpunan Pemilih Indonesia dan DEP. Dalam artian bahwa sesuai Undang-Undang 7 pasal 345 sampai 348 itu pemantau atau pegiat atau masyarakat siapapun punya fungsi yang sama dengan kami. Makanya tadi malam mereka katakan undang untuk saya bawa materi. Saya bersyukur sekali karena yang ada di sini adalah teman-teman OKP, teman-teman ikatan, paguyuban, kemudian teman-teman dari lintas agama ataupun media yang ada di sini supaya kita coba kurung kota. Yang tadi dong banyak bicara bahwa ada intimidasi, ada suara seperti dihilangkan atau apapun bentuknya. Kami punya lembaga ini diberikan kesempatan juga mengadvokasi. Artinya kalau dong tidak bisa untuk lapor ke Bawaslu, kami punya lembaga juga untuk diberikan kesempatan untuk melakukan advokasi tersebut. Mari kita coba sedikit cerita-cerita dulu tentang demokrasi. Tadi banyak disampaikan oleh Pak Robin. Demokrasi menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa. Sistem dan demokrasi yang dianggap mampu membawa bangsa dalam menyelesaikan masalah. Intinya, masyarakat diikut sertakan untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan di negara ini, khususnya di Kota Sorong. Saya lebih fokus kepada bagaimana teman-teman organisasi ini atau generasi Z dan milenial ini, mereka harus menjadi pionir di dalam pesta besok ini. Saya coba ambil 5 sampel tugas dalam satu bulan ini. Saya coba masuk di SMA 3, saya coba masuk di SMA 1, SMA isi, lalu SMK 2, SMKK ini, lalu dengan SMK 5 di Palu. DPT kita tahun ini 205.090 sekian. Saya cuma masuk di dalam 5 sekolah tadi, saya cuma ambil sampel 10 orang untuk satu ruangan. Umpama kalau di SMA 1 itu ada 10 kelas, saya cuma ambil 10 orang untuk ikut saya punya kegiatan sosialisasi. Di SMK 2, kemudian di SMA 3, saya dapatkan bahwa dengan sampel yang ada ini saja dari 5 sekolah ini, itu kurang lebih ada 527 anak sekolah yang nanti genap usia 17 tahun di tanggal 14. Mereka semua belum punya KTP dan belum punya nama di DPT. Jadi perkiraan saya kalau sampelnya 10 kelas lalu 10 orang saja, berarti 10 berarti masih ada satu kelas 30. Berarti masih ada puluhan orang atau anak pemuda yang tidak memilih. Dan saya coba koordinasi yang Pak Yopi, kalau bisa sesegera mungkin teman-teman kita coba merangkai sebuah diskusi-diskusi yang produktif untuk kita coba melihat itu sampai Kota Sorong 500 sekian dengan sampai sekolah kelas tertentu saja. Kalau di Kota Sorong kurang lebih kalau ada 12 sampai 15 SMA, madrasah dan SMK, berarti mari kita kali sudah. Perkiraan saya di tahun 2024 yang 17 tahun itu nanti kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang tidak bisa memilih karena dia tidak punya KTP. Itu syarat mutlak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, nah keikutan masyarakat ini atau generasi milenial dan Z ini kita harap bermanfaat dalam pemilu 2024. Nah, coba saya telusuri demokrasi seperti apa. Untuk konteks Undang-Undang Dasar memberikan pemahaman bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Titik. Kalau kekuasaan datang dari rakyat berarti dari rakyat naik ke DPR, dari kota naik ke DPR provinsi, naik ke DPR RI. Dan tadi juga katakan semua aspirasi harus ditampung bahwa dinaikkan untuk para stakeholder mengambil keputusan. Nah di sini dikatakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, di mana rakyat akan memberikan sebuah aturan yang menguntungkan dan memberikan hak-hak lewat lembaga-lembaga yang telah sebut. Dalam konsep demokrasi, konstitusi Indonesia yang menjadi kepentingan adalah Undang-Undang Dasar. Nah kalau di dalam Undang-Undang Dasar pembukaan itu dia menaikkan 4, disusun lagi mereka bangsa Indonesia dalam satu undang-undang yang berkedaulatan rakyat. Nah kita supaya tidak Pak Robert. Lalu di pasal 1 ayat 2 dia katakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian Undang-Undang Dasar menjamin kita untuk bisa bersuara. Menarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan bentuk dari suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Nah di sini Bapak Ibu, hasil yang dilakukan oleh Saiful Mujani dari SMRC ini dikatakan bahwa 86% masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok
bagi bangsa Indonesia, dan 66% menyatakan bahwa puas dengan kualitas demokrasi. Tadi kalau beliau katakan ada 18 yang sama, jam 7 yang sama, semua NKRI itu coblos. Berarti satu-satunya negara demokrasi yang melakukan sistem itu ada di Indonesia. Dr. James Jansen Gastanya SEMF sebagai Ketua Perhimpunan Pemilih Indonesia dan untuk wilayah Kota Sorong. Saya coba untuk mengawinkan antara demokrasi Pancasila dengan keberadaan generasi milenial dan generasi Z, yang notabene mereka adalah kaum pemuda yang punya hak pemilih yang terbanyak di Indonesia dan di Papua Barat Daya ini. Dengan kehadiran saya coba membagi ilmu menyangkut hal-hal yang saya tahu tentang pemilihan umum maupun fungsi pengawasan, yang nantinya kita akan bersama-sama dalam kategori bersama di dalam menjaga Kota Sorong dari pelaksanaan pemilu di tahun 2024 besok ini. Pengamatan Bapak selama ini, sejauh Bapak menilai sistem demokrasi yang adil itu benar-benar terwujud atau seperti apa? Prinsip dasar bahwa kita semua ingin demokrasi di Kota Sorong dalam pemilu 2024 ini harus jalan dengan nafas dan kerinduan demokrasi yang benar. Artinya rakyat diikutsertakan, rakyat dijaga dia punya suara, dijaga dia punya hak untuk bisa memilih. Nah, tahapan di Kota Sorong ini kan sudah hampir di injury time, karena sekarang sudah di bulan Oktober, berarti kurang lebih 3-4 bulan ke depan ini sudah kita masuk dalam 14 Februari untuk pemilu. Dan saya coba lihat bahwa fungsi yang paling utama di sini adalah kerja-kerja dari penyelenggara, dalam hal ini pengawas maupun KPU. Kita harus tidak boleh tutup mata tentang kondisi yang masih belum maksimal seperti DPT, ada pemilih yang belum tercatat dalam DPT maupun belum memiliki KTP. Lalu hal-hal isu-isu mendasar kaitannya dengan putusan-putusan dari MK pun itu harus dilihat baik oleh penyelenggara, karena ini akan memberikan dampak kepada apa yang kita sebut dengan sengketa pemilu ataupun pelanggaran pemilu ataupun juga etika daripada para pekerja yang dilakukan. Oleh sebab itu, saya coba mengirim hasil kerja saya selama 1 bulan di sebuah komando di Kota Sorong ini kaitannya dengan masih banyak ada pemilih pemula yang belum tercover DPT. DPT kita sekarang 205 sekian, tetapi itu di luar daripada jumlah siswa yang ada di 13 sampai 14 SMA SMK di Kota Sorong. Oleh sebab itu, saya sarankan supaya kerja-kerja teman-teman itu Capil yang pernah melakukan program jemput bola itu harus dikonkretkan di dalam anak-anak yang harus punya KTP, karena itu syarat utama dalam memilih untuk masuk ke TPS. Nah, ini yang saya lihat bahwa harus dijaga, dan teman-teman pengawas dan penyelenggara ini harus betul-betul konsen untuk menjaga Kota Sorong ini. 14 tahun saya sama-sama di Bawaslu, saya coba menjaga sehingga siapa yang menang dia menang, siapa yang kalah dia kalah, sesuai dengan perhitungan suara yang didapatkan. Sekarang harapan besar saya, dua lembaga ini harus bisa maksimal dan jujur, berintegritas dan melakukan fungsi tugas mereka sebagai pengawas untuk penyelenggara, tidak akibat ada gengsi siapapun. Itu yang saya berharap di sini, itu supaya Kota Sorong dia aman, terkendali, apalagi di provinsi baru. Kita menentukan provinsi baru, kemudian pengawasnya baru, KPU-nya baru, kita mau dasar juga letakkan secara maksimal. Kalau tidak, saya yakin dan percaya bahwa chaos ataupun keributan ataupun apapun itu bisa terjadi. Maka kerjasama penyelenggara, pengawas, kepolisian, pemerintah daerah, kejaksaan, masyarakat, ormas, dan ini kedua dan semua generasi yang ini harus bisa bersama-sama bergerak. Dengan adanya kegiatan ini, harapan Bapak kepada generasi penerus ini seperti apa, silakan? Iya, harapan besar saya dengan kehadiran Pak Merdeka dengan program-programnya untuk bisa mempertimbangkan ormas ini sangat luar biasa. Saya baru lihat seperti ini, dan kedua, semua organisasi masyarakat yang ada hari ini, kelompok mahasiswa hukum ataupun kelompok
fakultas lainnya yang hadir, kemudian paguyuban, kemudian teman-teman ikatan-ikatan. Kita berharap mereka semua bisa bergandingan tangan dari sekarang, dan ini teman-teman dari tim yang internal bisa terus untuk memfollow pertemuan-pertemuan yang memperkuat pemuda atau kaum milenial, kaum generasi Z ini untuk tahu mengenai tentang demokrasi. Mereka harus jaga kota ini secara baik supaya pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan harapan. Tentunya yang penting mereka punya semangat dan mereka punya pengalaman tentang kepemiluan itu. Dan mari bersama-sama dengan pemerintah kita jaga Kota Sorong, kita jaga Provinsi Papua Barat Daya. Jadi dong hadir bukan hanya untuk mendengar atau mengingat ketemu siapa dan siapa, tapi harus punya visi misi ke depan tentang menjaga pemilu di kota ini secara baik. Seperti itu. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.